Halo teman-teman Premier English, kita senang sekali karena hari ini kita kedatangan teman-teman dari Duta Baca Garut ya, Iya. dengan Teh Indah dan Kang Arkan. Makasih waktunya untuk hari ini ya. Ya, Oke. sama-sama, Pak. Sebelum kita lanjut ke obrolan Duta Baca dan seseru apa itu Duta Baca, boleh perkenalan dulu ya. Ini mungkin barangkali ada teman-teman yang belum mengenal atau mau mengenal lebih lanjut. Indah itu lagi sibuk apa, Arkan juga sama, lagi sibuk apa, kalau kuliah jurusan apa, dan seterusnya. Silahkan. Siapa dulu? Boleh Tina dulu. Boleh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Halo, nama aku Indah Permatasari. Alhamdulillah sedang kuliah di S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan Indonesia Garut yang di Pemda. Sebagai mahasiswa tingkat akhir semester 7, alhamdulillah sedang nyusun. Segitu mungkin buat perkenalan sekilas dulu pemantik. Arkan? Oke, teman-teman, sobat literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Khairul Ikhwan. Teman-teman semua bisa panggil saya Arkan. Saya mahasiswa Universitas Garut semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi. Uniga itu ada 4, saya di kampus 1. Oke, yang kampus satunya ya. Baik, pertanyaan pertama sebelum ke Duta Baca. Ini biasanya sering saya tanyakan nih ke teman-teman yang kuliah. Kenapa ngambil jurusan PGSD Indah? Dan kenapa ilmu komunikasi untuk Arkan? Alasannya tuh karena orang tua ya pasti. Yang pertama itu karena orang tua, dan yang keduanya itu karena suka anak-anak gitu ya Pak. Suka anak-anak karena kan dulu tuh COVID ya. Nah pas COVID tuh aku tuh sempat disuruh ngajar di satu sekolah SD, dan emang first time itu lihat teh riet gitu ya, maksudnya pusing ngelihat anak-anak. Ternyata ketika udah terjun ke sana tuh luar biasa banget, banyak belajar, dan mulai dari sana lah kayak awalnya teh terpaksa udah, tapi ketika dijalani mah ternyata memang semenyenangkan itu kayak Dulu gitu. waktu ngajar tuh waktu SMA. Setelah lulus SMA kan ada perentangan dari kuliah ke masa-masa setelah lulus gitu. Iya, gap year, dan memang menemukan ternyata seseru itu katanya. Oke. Dan mau jadi guru SD berarti nantinya? Kalau bisa jadi dosennya. Oh, dosen. Amin, amin. Tapi kasih gambaran sedikit deh untuk PGSD itu sendiri. Seseru apa belajar PGSD? Nanti ini kan mungkin ada anak kelas 12 yang sedang menonton. Ya, mungkin bingung nih ngambil jurusan apa. Nah, PGSD belajarnya akan belajar apa aja? Kalau dibilang PGSD itu kompleks banget kan, pendidikan guru sekolah dasar, otomatis gurunya itu harus serba bisa, harus menguasai banyak tuh mata pelajaran di sekolah dasar. Dan yang aku syukuri ketika masuk PGSD tuh kita tuh belajar psikolog anak. Gimana sih cara ngontrol emosinya, ngarahin anaknya itu supaya bisa pokoknya semenarik itu, dan memang alurnya itu jelas gitu. Kayak misalkan kita tuh dari yang basicnya dulu sampai mengerucut ke yang khususnya itu diajarkan di PGSD. Jadi buat teman-teman nih yang punya adiknya gitu ya, punya adiknya di rumahnya masih SD dan kayaknya bakal seru nih, dan aku punya nih tertantang kayak kreatif, bisa menggunakan media-media ajar yang lucu-lucu gitu, boleh banget masuk PGSD aja. Oke. Arkan, kenapa nih ilmu komunikasi? Wah, ilmu komunikasi ya, karena saya tuh suka ngomong Pak sebenarnya Pak. Ya suka aja ngobrol tuh suka. Terus juga kan kalau ngobrol ada seninya juga, ternyata masuklah ke ilmu komunikasi, nyatu banget gitu sama Arkan yang suka ngobrol gitu. Extrovert lah sebenarnya mah kayak gitu. Ngobrol kalau misalkan jajan aja sama jajan ke Batagor ya, jajan beli Batagor, ngobrol jeung mang-mangna gitu. Entah kenapa tapi pokoknya suka aja gitu. Terkadang dengan ngobrol ke yang kayak gitu, kita dapat ilmunya secara tidak langsung gitu kan. Jadi ada korelasinya masuk ilmu komunikasi terus di Duta Baca Pak. Kalau misalkan literasi itu ngebuat kita tahu apa yang harus kita bicarakan, ilmu komunikasi membuat kita tahu bagaimana cara menyampaikannya gitu. Sebenarnya mah alasan masuknya tuh karena suka bicara gitu Pak. Terus pas sudah masuk ke ilmu komunikasi, cita-cita pengen jadi pembicara gitu Pak. Seperti itu. Oke. Kalau dari mata kuliahnya nih, PGSD dan ilmu komunikasi, yang paling menantang bagi Indah dan Arkan apa? Aku tuh paling yang kayak struggle banget gitu ya, struggle banget di mata kuliah modifikasi media dan alat pembelajaran. Oke. Karena kan itu kan kita harus memodifikasi alat atau media yang udah ada, harus disesuaikan nih dengan kebutuhan anak. Yang kadang kita kan anak tuh beda-beda ya.
sekalipun kita di kelas anaknya itu sama, tapi kebutuhan mereka tuh beda-beda yang sehingga oh ternyata ini loh yang diajarkan dan memang struggle-nya tuh kita harus bikin yang kreatif, yang inovatif, yang sesuai dengan perkembangan mereka. Jadi memang itu butuh effort atau yang butuh bimbingan yang lebih gitu sih Pak. Arkan Masuk apa? ilmu komunikasi, awalnya itu kan bayangan masuk ilmu komunikasi mah gampang, ngomong doang awalnya. Ketika masuk ke semester 3 baru ada mata kuliah fotografi. Oke. Terus juga ada kuliah ada materinya, ada praktikumnya. Nah, ketika foto pakai kamera ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi yang awalnya mikir ilmu komunikasi itu ngomong doang, ternyata nggak, ada fotografinya, ada broadcastingnya juga ada gitu. Itu yang jadi tantangan tersendiri karena sebelumnya nggak ada basic di fotografi, broadcasting dan sebagainya kayak gitu Pak. Jadi jadi foto-fotoan gitu ya itu. Karena bayangan sebelumnya ilmu komunikasi mah bicara saja gitu, padahal enggak gitu Pak. Oke, jadi itu mungkin sedikit gambaran ya untuk ilmu komunikasi dan PGSD gitu ya. Ini teman-teman nih barangkali mau informasi lebih lanjut terkait jurusan ini nanti bisa DM ya. Boleh. Ya ke Ina ataupun ke Arkan ya. Oke, kita lanjut nih ke duta bacanya ya, mengenai yang selempang sedang kalian pakai, duta baca Garut 2025 ya. 25. Oke. Kenapa ataupun kenapa ikutan duta baca 2025? Alasan yang paling kayak gede banget ya ikutan duta baca tuh pertama karena literasi itu tumbuh dari sekolah dasar, dari anak sejak dini. Dan ketika saya kan ada tuh kegiatan magang dan ada di salah satu sekolah, saya juga berobservasi dan memang melihat anak-anak tuh gak suka membaca teh, kayak ih sayang banget, padahal kan mereka itu kayak generasi emas di tangan mereka gitu. Dan saya inisiatif lah gitu ya, komunikasi juga dengan beberapa dosen dan memang kating-kating yang memang ikut nih duta baca komunikasi, dan ternyata ya alhamdulillah mengantarkan saya di duta baca hasil dari permasalahan yang sempat struggle banget gitu teh. Serta yang paling parahnya itu ketika mereka disuruh membaca satu, kan ada tuh ya kalau di buku LKS tuh ada yang namanya bacaan, dan mereka teh ketika disuruh baca teh nggak mau, kayak alasannya teh bosen lah, kayak nggak suka, dan mereka tuh lebih terpaku pada gambar. Dan disinilah kayak aku teh mikir, oh ternyata memang si anak SD tuh mereka tuh bukan perlu terus dikasih bacaan terus, tapi memang harus disuguhkan, harus diarahkan kayak buku bacaan mana yang mereka sukai teh. Jadi muncullah literasi seperti itu di anak sekolah dasar. Oke. Arkan? Kalau Arkan karena Arkan tuh emang hobinya membaca Pak, dari SMP, SMA, kemudian Arkan tuh merasakan manfaat dari membaca itu sendiri gitu. Nah itu ya bertambah wawasan lebih luas, kemudian juga kalau misalkan berbicara itu lebih ngeglosor itu istilahnya apa ya, lebih mengalir. Karena pernah baca juga ada quotes yang menyebutkan bahwa kalau misalkan kita suka membaca, maka ketika kita berbicara entah itu di depan umum, pembicaraan kita tuh bakal mengalir itu karena pembendaharaan kosakatanya banyak. Nah, kemudian Arkan tuh pengen nyari orang-orang yang sama-sama suka baca awalnya tuh. Kemudian ngeliatlah di IG Pak, ada circle baca yang di programnya Paguyuban Duta Baca. Yang 2024 berarti ya? Iya gitu. Arkan tuh abis beres pesantren waktu itu, pulang ke Garut, langsung emang suka baca, kayak pengen ketemu sama orang-orang yang sama suka baca. Ternyata gak semudah itu ketemu sama orang-orang yang suka baca. Nah kemudian akhirnya ketemu sama circle baca itu, suka nih, kemudian kayak udah suka, kemudian kayak pengen ngajak orang-orang yang lain juga buat ikut circle ini gitu. Tapi Arkan tuh pengen ngajak orang-orang lain tuh merasakan apa yang Arkan rasakan dari membaca, kayak gitu Pak. Nah kalau misalkan mulai dari pendaftaran ini ya, ini mungkin barangkali ada yang mau ikutan tahun depan. Boleh. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama itu kayak permasalahan dulu. Kayak niat kita ikut duta baca tuh ngapain? Kan gak sedikit orang yang mau ikut jadi perduta itu, aku mau famous-nya aja gitu ya, mau terkenal aja. Iya. Tapi yang memang harus kita perhatiin di sini masalahnya gitu ya, masalah kenapa sih kita harus ikut duta baca, ada permasalahan apa? Dan ketika kita udah yakin,
oh iya aku bisa nih, aku bisa jadi duta baca, aku bisa jadi sosok yang inspiratif buat banyak orang, bisa jadi berdampak, dan itu bakal mudah gitu ke depannya. Selalu ada mempermudah dengan karena dia udah punya tekad dan niat yang udah benar gitu. Kayak gitu paling. Nah, melanjutkan kata Teh Indah, ya banyak orang yang ikut duta-dutaan tuh kayak lumayan nih buat ditambah-tambah di bio IG misalnya Iya, gitu ya. betul. Kenapa pengen ada niatan memberikan kontribusi di dalamnya gitu. Karena kan ingat banget ada salah satu senior dari Paguyuban Duta Baca, beliau tuh bilang kayak gini, Pak. Duta Baca itu, rumah biru itu terlalu sempit untuk orang-orang yang haus validasi katanya. Iya. Dari sana tuh langsung kayak, oh ya paham, ternyata emang ikut duta ini nggak cocok buat orang-orang yang haus validasi, nggak harus orang-orang yang pengen ataupun ada niatan berkontribusi di bidang ini. Kalau misalnya duta baca berarti di bidang literasi. Betul. Kayak gitu, Pak. Ya buat kemudian buat kayak sayembaranya mah administrasi berkas yang kayak gitu, kemudian juga bikin video tuh ya. Video profil, kayak permasalahan, mengangkat masalah, terus nanti diadvokasiin apa sih kamu tuh punya proker apa sih buat duta baca. Ajakan gemar membaca Iya, juga gemar khususnya membaca. untuk masyarakat Garut itu kan bikin video, bikin esai juga kayak gitu, Pak, buat persiapan secara administrasinya gitulah. Oke. Berarti kan tetap ada 2 kategori ya. Ada Kategori remaja, mahasiswa, mahasiswa dan pelajar. Jadi ini saya sering ngajak nih pada teman-teman ikutan aja ajang duta baca, ikutan coba dulu gitu. Cuman ini kira-kira yang menjadi tantangan untuk Indah dan Arkan ketika ikutan kemarin ya, menjadi finalis dan sekarang sudah menjadi duta baca, apa nih tantangannya? Tantangan saya mah ini sih, Pak, bukan tantangan, kayak ini berat nih di saya gitu. Ketika teman-teman tuh kan tahu Arkan duta baca gitu ya, jadi hampir semua pertanyaan teh nanyanya ke Arkan karena ada perfeksi mungkin kayak duta baca tahu semuanya gitu. Kemudian juga ada permasalahan apa, pokoknya permasalahan yang di luar Arkan tuh nggak bisa gitu kan. Kayak nanya atau di sesederhana di kelas aja gitu, Pak, dosen lagi menjelaskan, kemudian ada yang tahu tentang ini, kata dosen tuh lagi ngejelasin satu matkul, teman-teman langsung Arkan duta baca duh kata. Dari sana tuh kayak langsung kayak ya duta baca, tapi saya juga masih belajar gitu, enggak semuanya saya tuh tahu gitu. Kemudian dari itu juga jadi kayak jadi saya harus lebih banyak lagi baca, harus lebih, pokoknya lebih lagi lah soal tahu semua hal gitu, padahal ya sulit juga gitu. Dari teman-teman sih, Pak, dari lingkungan juga kayak ini udah baca pasti tahu semuanya gitu, padahal masih belajar. Jadi takut orang-orang tuh beranggapan Arkan tahu semuanya, bisa segalanya, pas ditanya ternyata gak bisa, merekanya kecewa gitu, Pak. Kalau dari aku mah tantangan yang paling terbesarnya tuh kan di lingkungan rumah. Kan memang kayak di kelurahan, di kecamatan tuh kayak lebih apa ya? Kayak memang karena ada anak muda tuh yang memang ini nih kita pakai duta baca aja, pakai duta aja gitu lah, buat ngebantu bikin pojok baca di kampung A gitu ya. Terus bikin nemenin bunda literasi, emang sih ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak semuanya terus ini sama anak muda aja, tapi kan kita juga perlu dampingan gitu ya, perlu membersamailah sama orang-orang yang lebih senior atau kita sebut dengan bunda literasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari segi persiapan nih, kalian kan tadi bilang ada program kerja. Iya. Elaborasi dikit, Arkan ngambil program kerja apa, Indah apa kemarin yang ketika Di jadi advokasinya. finalis? Kalau Arkan itu ada ini, Pak, Arkan tuh pengen ngerubah persepsi orang-orang kalau misalkan baca itu membosankan gitu. Jadi programnya tuh pengen ada diskusi kayak circle baca lagi, tapi pengen tempatnya tuh lebih khusus. Pertama pengen di kafe sama pengen di alam gitu, Pak. Tentang ngebahas satu bukunya tuh. Jadi kalau misalkan orang-orang ataupun ada orang yang bilang membaca itu membosankan, orang itu menurut Arkan keliru. Kenapa? Karena beliau belum ketemu aja tempatnya. Beliau belum ketemu aja bagaimana caranya membuat membaca itu menyenangkan gitu. Dan program Arkan itu ada buat itu gitu. Jadi bagaimana caranya membuat membaca itu semenyenangkan mungkin dan happy, bahkan menjadi terapi lah. Kita misalkan setiap hari sering banget ngeliat sosmed gitunya, liur gitunya. Pengen ngejadiin buku itu sebagai terapinya kayak gitu, Pak. Itu ada di program yang Arkan ajuin waktu jadi finalis kemarin, waktu Sembara. Menarik.
Kalau aku tuh namanya Sakaliterasi Garut. Sekali. Sakaliterasi Garut. Kenapa sih aku mau sakaliterasi? Pertama kan dulu tuh pernah aktif ya di Pramuka. Ada yang namanya Saka, ada Saka banyak lah, ada Saka Bakti Kencana, dan itu kayak satuan di Pramuka yang menaungi satu bidang. Dan aku tuh belum menemukan tuh ya literasi kayak apa gitu ya, kayak kita namain apa gitu. Koordinasi lah sama teman-teman di Pramuka dan teman-teman yang ada di kampus, kayaknya bagus nih sakaliterasi. Dan memang karena aku fokusnya tuh di anak-anak sekolah dasar, kayak aku tuh berangkat dari sana masalahnya kayak nih butuh banget buku atau buku tuh banget program yang memang turun langsung ke anak-anak. Karena aku pernah coba pas bikin video Ya, pas kedua, ada. video kedua tuh ada tuh kita tuh harus turun ke lapang ngebuat ngelesain proker apa gitu ya tentang ajakan membaca kepada anak. Dan aku bawanya anak-anak sekolah dasar. Di sanalah aku tuh ngegagas tiga kegiatan. Pertama itu satu buku satu anak. Satu buku satu anak. Di sana kita teh turun sebagai duta baca, turun kepada setiap sekolah kayak nyeritain ke anak. Kan kalau anak tuh lebih suka diceritain daripada dia membaca sendiri, apalagi anak-anak sekolah dasar kelas bawah gitu ya, kelas 1 2 3. Nah, di sanalah aku teh muncul, oh ya udah kayaknya ini cocok deh, dan koordinasilah dengan sekolah, salah satu sekolah swasta di Garut. Dan mereka menerima baik gitu ya, kayak oke, guys gitu ya, kami dukung gitu. Terus yang kedua itu digital aksara anak. Nah, itu memang itu bukunya lagi proses ya. Doain karena itu kan kolaborasi juga sama mata kuliah. Emang aku kayak, Pak, ini aku ada program kayak gini, cocok gak sih sama mata kuliah ini diintegrasikan? Memang mata kuliahnya itu literasi sekolah dasar. Cocoklah ke sana, kayak nyusun buku yang memang bentuknya digital, yang bisa gerak-gerak gitu, yang cocok lah buat anak-anak gitu. Dan karena aku juga yakin buku tuh bukan hanya sekedar baca aja, tapi ketika kita bisa memberikan informasi yang manfaat, bisa memberikan hal yang berdampak kepada mereka, tentunya bisa manfaat gitu lah ke mereka. Yang terakhir kemah literasi anak. Karena kan aku berangkatnya dari anak-anak pramuka tuh ya. Rasa campingnya. Kayak camping, kayaknya seru deh kalau misalkan pos-posannya itu tadi ganti pakai mereka apa gitu ya, kayak Lucu mereka buku. iya kayaknya lucu gitu kan, anak-anak dia kan lucu gitu. Jadi kayaknya bakal seru, tapi ini masih belum berjalan karena perlu koordinasi yang panjang kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini kan ada program finals itu ada berapa? 20 pas. 19. Iya, 19. Itu kan berarti ada 19 ide sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau misalkan beberapa ide teman-teman ini bisa dijalankan, itu kan luar biasa. Ada ide-ide fresh, Iya. ide-ide yang istilahnya ya mudah-mudahan ya. Seperti yang tadi Arkan sampaikan. Jadi banyak sekali orang yang menganggap bahwa ya membaca itu membosankan. Padahal sebenarnya itu adalah alternatif hiburan ya. Iya. Kayak nonton YouTube sebenarnya, Betul. kayak nonton Terapi, TikTok. Iya. Ya terapi bisa mungkin ya, kayak terapi mungkin bisa untuk sebagian orang. Tapi kalau terapi kan agak berat kayak terapi. Tapi kalau hiburan deh, Hiburan. kalau Kayaknya. orang kan suka kan hiburan, ya Iya. sesimpel nonton TikTok lah. Itu Iya. kan orang Betul. nge-scroll itu kan cari hiburan sebenarnya. Sebenarnya buku juga bisa, cuman saya juga masih belum paham ya. Kenapa ya? Belum, ya mungkin ini tugas besar duta baca bareng-bareng ya. Pertama mungkin mengenalkan kepada teman-teman, "Hei, ngebaca teh Seru tidak loh, ya. tidak Nggak bosan. tidak Nggak membosankan bosan. itu gitu." Mungkin kata Mbak Najwa, mereka belum menemukan satu buku Yang yang membuat, Yang tepat. yang membuat dia jatuh cinta. Jatuh cinta pada buku. ya. Oke, selanjutnya dari sekian program nih, ini kan sudah berjalan Duta Baca 2025, sudah menjalankan beberapa program. Ya. Ada program yang seru nggak menurut kalian apa? Yang masih diingat sampai sekarang? Yang seru. Kan banyak kan Kalau- bawa programnya ya. Kan ada kembara literasi. Apa nih? Kembara- Boleh kasih tahu. Kembara literasi itu jadi kita itu pergi ke sekolah-sekolah buat mengedukasi tentang literasi gitu. Ini tuh baru berjalan yang di Kecamatan Cibatu, Pak. Iya. Karena tahun sekarang Duta Baca 2025 itu kebanyakan orang Cibatu. Oke. Ada 6 orang ya Teh ya. Iya, ada orang. Cibatu juara kawan. Kecamatan paling banyak maksudnya tuh. Nah, kita tuh kerja sama Bunda Literasi Kecamatan Cibatu, kemudian kerja sama ibu-ibu PKK, Pak. Iya. Itu tuh kita kemarin bulan lalu selama 1 bulan full itu kita kembali literasi ke
12 sekolah dari 12 desa yang berbeda di menarik ya. Kecamatan Cibatu, Pak. Ini beragam SD, SMP, SMA. Fokusnya di SMP sama SMA, tapi ada beberapa yang SD waktu itu. Nah, di sana tuh ya kita tuh jadwalnya tuh hari Kamis sama hari Jumat. Dibarengin sama Bunda Literasi Kecamatan Cibatunya, ditemani juga sama Bunda Literasi desa tersebut yang kami kunjungi gitu. Nah, di sana tuh pun kita ketika mengajukan programnya gitu, Pak. Jadi kita mengajukan programnya tuh ketika presentasi lah. Itu tuh waktu kumpulan ibu-ibu PKK di Kecamatan Cibatu. Jadi ibu semua gitu. Oke. Ketika disampaikan programnya kayak gini, wah mereka antusias. Dan ternyata lebih seru, ibu-ibu tuh heboh gitu Pak ya. Jadi ketika saya menyampaikan, pokoknya nanti kita dari Duta Baca punya program ini. Oh ya, semangat langsung kayak gitu Pak. Respon dari ibu-ibu sangat heboh sekali gitu. Dan alhamdulillah berjalan 1 bulan full itu beres 12 sekolah dari 12 desa yang berbeda di Kecamatan Cibatu. Terus kemudian juga dari sana tuh muncullah kerjasama yang lain Pak. Ya. Kemudian alhamdulillah di Kecamatan Cibatu itu ada satu desa, ternyata di desa itu ada perpustakaan Pak, satu-satunya perpustakaan yang paling aktif lah. Entah ada sih beberapa desa juga yang ada perpustakaannya tapi kurang aktif gitu, cuman ada aja. Tapi ini memang diberdayakan oleh desa tersebut. Kemarin saya tuh lihat IG-nya itu juara di nasional kalau salah Pak. Menarik. Desa apa? Saya lupa namanya, desa apa ya? Iya, nantilah. Ada Pak. Oke. Menang tah. Kemudian diajakin kolaborasi sama kadesnya. Kan tuh sebentar lagi mau ngadain pojok literasi juga di desa ini. Nanti tolong teman-teman dari Duta Baca Garut bisa jadi pemateri ataupun yang mendampingi katanya kayak gitu. Jadi dari program yang kami ajukan ke Bunda Literasi Cibatu melahirkan program-program yang lainnya gitu. Kalau Indah Kalau apa? aku kan circle baca sih. Oke. Karena di sana tuh yang aku ikuti gitu ya, kita tuh mempertemukan sama orang-orang baru. Kayak kita gak expect ya, kayak misalkan ada masih sekolah, terus kayak ibu-ibu dan menurut saya tuh kayak membaca teh bener-bener nggak pandang umur, bener-bener itu bermanfaat gitu ya. Kayak ibu-ibu yang udah punya anak yang sempet dibawa tuh anaknya kayak baca buku dulu, kayak oh iya berarti memang di circle baca teh memang menemukan orang-orang yang menghadirkan kayak kita teh benar-benar bertukar pikiran, kayak ngobrol banyak dan review buku dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kayak menambah insight baru juga gitu. Oke. Kalau tadi kan istilahnya beberapa program kerja ya. Kalau nextnya mau ngapain nih kira-kira? Bisa di-spill nggak teman-teman Duta Baca program selanjutnya? Nextnya Circle Baca mungkin tetap insya Allah bakalan ada lagi. Terus ada apa lagi? Kembali literasi. Kembali literasi tapi yang akbar. Kembali literasi akbar. Udah bisa di-spill kapan nih? Stay tune aja nanti bakal ada di IG kami Duta Baca Garut. bakal intinya. segarutin ini mah dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi dikasih gambaran apa itu teh? Bakal ngapain gitu? Lebih ke apa sih pemahaman gimana sih literasi di Garut dan cara ngembangin di sekolah tuh seperti apa. Jadi nanti ke tiap sekolah kami bakal datang. Oke, menarik ya. Jadi ini supaya yang tadi ya, Iya, minimalnya mungkin mengenalkan. Iya, gitu. mengenal dulu. tahap pertamanya gitu. Kenal Mengenalkan dulu. gitu. Oke, dari sekian ini kan kalian Duta Baca ada 19 orang gitu ya. Pasti ada grup WA-nya. Ya. Ada program kerja setahun ke depan gitu ya. Gimana cara kalian untuk menyamakan persepsi ketika misalkan mau bikin acara? Ini kan ada 19 kepala, Iya, beda-beda kan? pasti. Gimana cara kalian menyamakannya? Menyamakan itu karena meskipun ada 19 anggota berarti ya itu tuh ada ketuanya Pak. Ketua angkatan 2025 dan kebetulan ketua angkatan 2025 itu ada di sini. Oh, Indah. Kunggu. Nah, gimana kan Indah? Pasti kan beda-beda nih. Iya. Ada yang ini, ada yang beda. Itu gimana caranya mainnya? Silakan. Kalau aku mah ya karena apalagi perempuan gitu ya, kayak ketua angkatan gitu, tapi mungkin lebih ke ngobrol dulu kayak mereka tuh maunya seperti apa tuh. Pasti kan punya gagasan kayak lebih baik A, B, C. Dan gimana caranya kita bisa tuh ngesatuin kayak misalnya boleh deh pendapat A dan digabung sama B. Jadi gimana caranya ngebentuk komunikasi yang baik ke mereka. Karena kalau kita komunikasi udah baik nih ke mereka, ke anak-anak 19 anak nih ke 1925 gitu ya. Kayak enak gitu berjalan, diajakin boleh hayu gitu. Kalau misalkan kalian mau apa?
ini kita di Akad 25 tuh mau kayak gimana, dan mereka pun bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi nggak ada tuh istilah ego kayak ya kok pendapatnya Harus kayak nggak gini, kayak diterima gini. gitu ya sama Teh Indah, pundung nggak mau jadi dua baca lagi, enggak lah ya, yang penting komunikasinya tetap jalan dan saling menghargai aja, jadi enggak pakai kekeh egonya kayak gitu. Kalau ada aku Ya buat segala sesuatu yang pengen kita lakuin tuh pasti diskusi dulu gitu Pak. Ya. Diskusi dulu, kemudian yang satu ngasih saran dari semua saran itu kita polling mana sih yang paling Iya. baik untuk acara kita ke depannya. Jadi aman sih, soalnya kita selalu diskusi buat apapun acara ataupun kunjungan itu pasti Selalu. didiskusiin dulu gitu ya. selalu dikomunikasikan. Tapi ini kan beda-beda tempat, ada yang di Garut, Iya. ada yang di luar Garut. Itu gimana cara ininya ngumpul? Saling ngerti sih Pak, kayak misalkan aku nih aku di Garut kota tuh ya, bisa tuh ya kunjungan atau misalkan silaturahmi. Teman-teman ada yang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nanti misalkan teh aku lagi di Garut nih dan kebetulan ada kegiatan, nah bisa nih saling ngebantu aja, dan salah satu yang paling utama itu komunikasi. Misalnya Ya. bisa ataupun enggak itu harus komunikasi banget, karena kan kita perlu kayak misalkan ini sekarang ada jadwal duta baca nih on duty di mana gitu, pasti kan aku mah nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, kita Dihandle sama yang lain. dihandle sama yang bisa. Gantian. 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 Ini kan era digital ya. Dalam artian kita hampir, dan datanya pun juga banyak yang menyampaikan anak muda sekarang itu 6 jam bahkan menghabiskan di sosial media gitu ya. Kalau cara kalian nih sebagai duta baca supaya korelasinya literasi meningkat, gimana sih cara kalian mengkombinkan gitu ya antara sosial media dan peningkatan literasi? Kalau aku sendiri ya, ketika ngobrol sama teman-teman aku di kampus, kayak kenapa sih kalian tuh nggak suka baca? Kayak sekarang nyusun aja pun baca Oh, dulu iya. gitu ya, kayak ini aku udah bingung Cina bab 2 gitu kan, bab Karena 2 tuh ChatGPT gitu. Di rumah mudah itu. ya, Ya, kok lebih bingung? mudah gitu ya. Kayak aku tuh bingung, dan ternyata emang mereka tuh masalahnya nggak mau baca, bosan Cina. Tapi ketika aku suguhkan, sok coba baca yang memang sesuai nih sama yang kamu butuhkan gitu ya, kayak diarahin kayak beberapa situs web yang memang nggak ngejenuhin gini. Ah. Kayak ada beberapa lah yang memang enak kan tuh kita baca teh, dan mereka tuh oh iya ya ternyata memang kita teh harus perlu niat dulu gitu ya, terus memang harus menemukan orang-orang yang lingkungannya pun suka baca. Jadi ketika teman aku teh ih bingung ini gimana sih, kan apalagi ya masih tingkat akhir mah butuh banget gitu ya si ide-idenya teh, dan ketika mereka dirangkul kayak ya udah ayo dipaksa dan udah gitu bisa. Dan sekalipun di era digital kayak gini kayaknya lebih mudah deh kayak untuk meningkatkan literasi tuh, karena kita tuh bisa nih modifikasi kayak feed IG, feed Instagram. Kita modifikasi nih dengan berita-berita yang lagi hits gitu. Nah, bisa tuh kita modifikasiin, mereka kan akan baca. Oh iya, ternyata memang seperti ini. Dan itulah yang dibutuhkan kita generasi Gen Z ya, kayak gitu. Kayak warna-warna yang menarik tapi tidak menghilangkan literasinya itu. Gitu paling. Ya kalau diarahkan tuh emang program sih Pak. Program tuh harus ada yang membuat para pemuda itu kayak membaca kayaknya seru nih. Iya. Circle Baca salah satu program yang efektif menurut Arkan buat ngasih tahu bahwa membaca itu menyenangkan gitu. Nah karena Arkan punya teman Pak, namanya teman dekat banget, namanya Kuna Pak. Nah dia itu awalnya punya trauma di buku Pak. Kebayang nggak Pak ada trauma di buku coba? Ya kan? Nah ternyata waktu ngobrol-ngobrol itu tuh karena dulu waktu kecil katanya orang tuanya tuh sering banget nyuruh baca buku buat kayak buku pelajaran doang. Jadi dituntut kayak harus ranking satu, harus baca buku. Jadi takut baca buku karena dulu waktu SD tuh baca buku tuh menyeramkan gitu karena ada Takut tuntutan banget, gitu. Sampai Arkan aja ke Circle Baca, waktu itu ada bapak juga. Circle Baca diajak sama Arkan tuh kayak ayo ikutan dulu baca, gak usah takut baca bakal seru. Pas udah ikut Circle Baca, pas udah beres beberapa minggu kemudian kan kapan ada lagi circle acara-acara kayak kemarin kan yang kayak gitu. Nah terus ada yang kedua waktu itu di IP ajakin lagi, itu malah dia yang nanya-nanya ada acara Circle Baca kapan lagi gitu ya. Dia ikutan yang ketiga. Terus sampai sekarang tuh kayak ada buku bacaan yang punya kamu yang kosong gak? Aku pengen baca, jadi kayak gitu Pak. Jadi intinya dari program sih Pak. Iya. Kalau misalkan kita menghabiskan banyak waktu di sosial media, sebenarnya kan itu orang-orang bukan orang-orang gebut ya atau gimana ya, pokoknya kayak
gak ada kerjaan lagi nih selain scroll misalkan gitu ya. Nah, gak ada kerjaan ini tuh harus dibelokkan ataupun diarahkan dengan membaca, salah satunya dengan cara adanya program yang menyenangkan. Menurut Arkan circle baca itu paling efektif gitu Pak Oke. buat ini gitu. Hmm. Fenomena ini gitu. Jadi harus semakin banyak yang ngadain acara ya. Iya. Ya. Karena kita nggak bisa ngandelin misalkan circle baca doang. Iya, betul. Ya. Tapi harus menjadi mungkin di sekolah juga bikin Harus gitu ya. bisa. Setiap sekolah tuh harus bikin nih Harus programnya. ada. Sehingga nanti semakin banyak titik-titiknya. Kan kayak mungkin nih, ini mungkin aja ya. Circle baca kan kebanyakan di Garut Kota nih. Iya, Ya. Ya betul. kan mungkin Tetap yang aja. utara, yang selatan Mau kan mau ikut. ikutan teh. Wah jauh sih. Iya. Bahkan tidak ada cara lain. Ini harus ditularkan virusnya, bikin gitu semuanya. Sehingga semua titik tuh bisa ngadain gitu. Nanti kan kalau masalah sistem ataupun masalah apa ya, kumaha ieu teh carana, Iya. kudu kumaha itu kan bisa copy paste. Iya, Ikutan betul. oh kayak gini gitu. Betul ya? Dan Oke. spill juga Pak di Cibatu tuh mau ngadain circle baca juga dalam waktu dekat ini. Iya. Alhamdulillah. Imbas dari program Kembara Literasi Kembara. sebelumnya Yang bulan kemarin. yang bulan Agustus ya. Oke. Iya. Jadi sudah beres full 12 desa itu, kami tuh diskusi lagi gitu. Ini kayaknya nggak mungkin beres di sini aja gitu. Ya, Iya. sayang lah. Betul. Sayang karena Bunda Literasi Cibatunya udah antusias, Bunda Literasi setiap desanya udah nunggu-nunggu gitu kan. Akhirnya kami tuh memutuskan bahwa oh ya kayaknya circle baca aja harus ada di Cibatu Cibatu. gitu. Bikin, Karena bikin. setiap minggu di alun-alun Cibatu tuh penuh Pak. Yang lari, yang dagang, pokoknya pusat ketika hari Minggu tuh pada kesana lah orang-orang tuh. Ya. Kepikiran lah kayaknya bisa nih paling efektif itu ya hari Minggu gitu. Iya. Ketika orang-orang mungkin sambil jajan, sambil olahraga, beresnya bisalah mampir dulu circle baca karena buat spot bacanya juga memadai lah di Cibatu tuh gitu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Dan Ya. ini bisa diikuti oleh kecamatan Iya. dan desa yang lain gitu. Karena ya kalau mengandalkan circle baca doang terbatas. Iya, terbatas, sangat terbatas. sangat terbatas gitu. Kadang bisa hari ini nggak bisa yang lain. Dan Hmm. terutama masalah jarak. Iya, jarak. Garut kan Luas luas. ternyata. banget. Teman-teman yang di selatan, di utara kadang ya gitu juga. Kita bukannya nggak mau ikutan, tapi jauh Iya, gitu kan. Di iya. perjalanan aja mungkin sekitar sejam, 2 jam. Belum hujan. Dari sekian banyak program yang akan dilakukan, ya mudah-mudahan sih saya tetap optimis ya. Amin. Istilahnya semakin banyak program yang akan kalian lakukan dan memberikan dampak, itulah intinya ya. Kalau ada harapan nggak untuk Duta Baca nih sendiri dari Indah sama Arkan? Kalau dari harapan dari rekannya lebih banyakin acara sih Pak. Hmm. Acara yang dimaksud tuh ya tadi acara yang diskursif sama paguyuban tuh adain karena dari Duta Baca 2025 itu kebanyakan acaranya tuh cuman mengunjungi terima undangan Iya, doang oke. gitu. Enggak yang misalkan paguyuban Duta Baca mengadakan acara apa-apa itu tuh kurang banget yang akan rasain selama ini gitu, selama Iya, jadi Duta Baca gitu. Jadi harapannya pertama banyakin acara yang dibuat oleh paguyuban Paguyuban itu Duta sendiri Baca. gitu buat menarik minat baca, kemudian juga menarik buat nanti yang mau daftar ke 2026 gitu. Oh iya. Iya. Misal kayak gitu. Kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu, oh emang ada ya? Duta Baca tuh emang ada ya? Kan kadang masih ada yang kayak Iya, gitu. Berarti itu betul-betul. menunjukkan bahwa Duta Baca tuh belum dikenal Banyak sebegitu orang. luasnya gitu, nggak terlalu luas itu kenalnya. Maka ya tugas kita harus mengenalkan gitu. Dengan adanya acara-acara itu Pak gitu Pak. Iya. Lebih banyak acaranya. Kalau aku sendiri mah harapan Duta Baca ke depannya tuh Duta Bacanya bisa turun langsung. Jadi kayak merata dari ujung sana ke ujung sana tuh kayak ada. dapat gitu ya. Kayak enggak di satu titik aja, tapi peran Duta Bacanya tuh kan kadang ada anak-anak yang memang di pelosok tuh ada nggak tahu ya kita mah apa buahnya buku teh nggak ada yang kesini gitu ya tah. Pasti mereka teh mengharapkan kita dan harapannya para Duta Bacanya teh bisa dengan semangatnya gitu sampai ke pelosok-pelosoknya dengan sarana persana yang ada gitu. Oke, menarik. Ya mudah-mudahan ya Iya. kita gaungkan lagi nih bareng-bareng lah, kita kerjasama lagi. Dan saya yakin teman-teman dari Duta Baca sendiri ataupun mungkin duta yang lain gitu akan support kok kalau misalkan mau ngerjain program yang bareng-bareng. Iya. Apalagi mungkin ini terkait literasi ya gitu. Udah ya kita nggak mau lah dengar berita lagi misalkan kurang literasi gitu, nggak mau lagi ada berita kayak Iya. gitu.
Ya caranya gimana? Ya itu tadi, kita perlu menjadi gerakan bareng-bareng ya. Iya, Di semua titik kita gerak bareng, ngadain program, ngadain apapun itulah yang istilahnya bisa meningkatkan literasinya Literasi. supaya majunya ya bareng-bareng juga Iya, gitu. bener. Dan guys maju bareng-bareng mah meureunnan ya kita seneng sejahtera bareng-bareng ya. Oke, saya pengen switch nih ya, mudah-mudahan bisa tercapai bareng-bareng ya. Amin, semoga aja. Dan juga ini juga mungkin kepada teman-teman yang istilahnya mau ikutan Duta Duta Baca Baca. tahun depan gitu Tahun ya. Ada pesan nggak dari Indah sama Arkan nih supaya ada yang istilahnya masih ragu semakin yakin Iya, bahwa iya. ikutan Duta Baca itu gini loh gitu. Ada nggak kira-kira apa? Aku mau nyampein ke teman-teman di seluruh warga Garut gitu ya, kalau misalkan tahun depan tahun ini kan bisa nggak lolos tuh, aku nggak lolos Duta Baca, harus ikutan lagi tahun depan karena kebermanfaatannya itu bisa dilihat ya teman-teman. Kayak literasi, kayak Duta Baca itu bukan hanya sebagai apa sih, sosok inspiratif aja, tapi bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Karena kita tahu kalau membaca tuh tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, dan bakal terus bermanfaat. Jadi teman-teman gak boleh ragu, harus kami tunggu ya di Duta Baca. 2026. Iya. Ya, diberi. Semoga bergabung ya sama kita di Rumah Biru ya Teh ya. Rumah biru, betul banget. Rumah Biru. Kenapa Rumah Bagi Biru? Duta Baca. Barangkali ada yang belum tahu nih. Rumah Biru itu sebutan buat paguyuban Duta Baca. Kalau filosofinya itu dijelasin sama senior. Iya, sama senior. Karena biru tuh apa ya, menunjukkan warna yang soft-spoken gitu Pak, lembut, Lembut. sopan. Jadi ketika disandingkan literasi ataupun paguyuban Duta Baca itu sama Rumah Biru, menunjukkan orang-orang itu emang ramah gitu. Iya. Logo Duta Baca juga kan warna biru Teh ya? Iya, warna biru. Iya. Makanya Rumah Biru namanya. Dan saya yakin sekali ini anak-anaknya istilahnya berkegiatan positif gitu ya. Ya. Ya kan ini kan ibaratnya kali itu udah terfilter Iya. dari sekian ratus orang, terus disaring jadi beberapa orang, terkumpullah 19 nih kalau yang 2025. Ada Iya. ditambah lagi mungkin 2024, 2023. Betul. Ini kan orang-orang terpilih nih. Gitu ya, dari berbagai jurusan dan karakter yang berbeda-beda. Aduh. Ketika orang hebat ketemu dengan orang hebat lagi, insya Allah nanti lingkungannya positif. Ya, sehingga menimbulkan mungkin ya hal-hal yang positif pula gitu kan ya. Betul, Oke. betul. Oke, saya pengen switch nih ke tema mengenai buku dulu deh ya, karena ini masih Duta Baca. Share deh kepada kita buku apa yang istilahnya ngena banget di Indah sama di Arkan. Boleh satu atau dua, dan kenapa buku itu? Boleh. Kalau boleh cerita dulu nggak? Boleh. Jadi Arkan itu kan SMP tuh di pesantren ya. SMP di pesantren yang dimana awal suka buku tuh di sana gitu. Jadi kan kadang kehidupan pesantren ada masa bosennya, fase bosennya gitu kan. Bosennya kegiatan gini-gini aja. Anakku nyari alternatif buat ngilangin rasa bosen ini gitu. Alhamdulillah alternatifnya itu positif, yaitu dengan baca buku. Kalau misalkan SMP, baca bukunya tuh tentang sejarah sama biografi. Jadi sejarah para nabi, sejarah sahabat, sejarah Islam, sejarah Indonesia, sejarah dunia, pokoknya akan baca semua habis di SMP. Kemudian di SMA, pesantren juga, sama juga pernah mengalami ada fase, lagi bosan banget nih, larinya ke buku lagi, tapi dengan genre yang berbeda. Kalau misalkan SMP tentang sejarah biografi kebanyakannya, SMA pindah ke novel Pak. Dari sana lah Arkan mengenal Terelie gitu. Terelie dan juga ya para penulis-penulis hebat yang lainnya, novelis yang lainnya gitu. Waktu SMA. Kemudian kalau misalkan masa kuliah sekarang itu baca bacaan Arkan tuh tentang seputar jurusan ya Pak. Ilmu komunikasi, kan berarti seni berbicara dari Larry King. Terus juga ada filosofi teras buat kita tetap waras. Pokoknya kalau misalnya sekarang tuh bacaannya tentang yang bersangkutan dengan apa tuh namanya, jurusan gitu. Nah terus teman-teman kalau misalkan tadi pertanyaannya buku yang paling ngena gitu ya, dari novel tuh ada novel Terelie, namanya itu Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Rembulan Tenggelam di Wajahmu itu buku Terelie, menceritakan tentang seseorang yang dikasih kesempatan untuk mengetahui 5 jawaban dari 5 pertanyaan yang selalu ditanyakan selama hidupnya gitu. Jadi kayak kita menanyakan di kehidupan kita tuh, kenapa sih kita terlahir sebagai orang miskin? Si tokoh utama ini tuh terus mempertanyakan selama hidupnya gitu. Pertanyaan pertama, kemudian punya ada 5 pertanyaan
5 pernyataan 5 pertanyaan tentang kehidupan gitu. Nah, kemudian 5 pertanyaan itu mendapatkan jawaban ketika di akhir hidupnya. Pokoknya syarat dengan makna hidup aja Pak di buku ini tuh, karena memang menceritakan kehidupan dari seseorang gitu. Kan kita gak bisa tahu ya kenapa kita dilahirkan miskin misalkan. Iya. Kenapa kita nggak seberuntung orang itu gitu. Kenapa kita nggak kayak itu, kan pertanyaan-pertanyaan yang susah jawabnya gitu kan. Berbicara dengan takdir, Iya, berbicara nggak ada dengan jawabannya, kehendak Tuhan dan sebagainya. Nah itu tuh banyak banget pelajaran kehidupannya ketika dikasih tahu kamu kenapa miskin karena kamu tuh gini. Baru orang tuh kayak, oh ini ternyata pelajarannya, oh ini ternyata hikmahnya. Nah itu relate banget pokoknya buat kehidupan kita gitu. Akan rasa ada di buku Terelie, judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kayak gitu sobat literasi semua. Oke. Kalau aku sendiri mah karena orang tua aku kan suka baca ya, sampai kena ke teteh aku. Dan teteh juga bikin blog gitu ya, karena suka nulis, kayak mencurahkan berbagai isi hatinya gitu. Ini teman-teman tahu nggak blog itu apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Iya ya, blog itu Karena apa udah nggak zaman gitu. sekarang blog ya. Tapi kayaknya betul sih, kayak blog tuh kayak udah nggak zaman, tapi kayaknya untuk buat menuliskan isi hati kayaknya cocok deh ya ke sana. Dan singkatlah, pas aku covid tuh benar-benar kita dibatasi oleh jarak, kayak kita nggak bisa apa-apa di covid tuh. Aku lah nyari kebiasaan kayak ngapain ya gitu ya, kayak ngelihat mama bapak gitu kayak baca buku asa enak, seru banget ya, seru banget, kayak ngobrol tuh asa berdaging gitu ya sama mereka teh. Bacalah, aku teh disuguhkan satu buku itu, bukunya itu satu hari Sabtu bersama Bapak gitu. Nah itu Sabtu bersama Bapak, dan itu kan mellow banget ya ceritanya, kayak ketika kita mau beres satu bab tuh kayak penasaran, kayak muncul tuh penasaran. Dari situlah ya muncul kebiasaan kayak, oh ternyata memang harus harus disuguhkan dulu satu buku dulu tuh yang memang suka banget, dan akhirnya lah jadi kebiasaan. Dan kalau untuk saat ini mah aku suka baca buku teh tentang psikologi anak, karena kan apalagi kemarin udah habis PLP tuh ya, dan memang sangat kayak, oh ternyata emang bener tuh kayak gini teman-teman, kayak oh ternyata yang aku baca teh ada kejadian gitu di anak teh, kayak harus ngarahin anak. Kan aku kebetulan kemarin PLP dan di kelas 1 PLP-nya tuh kayak kalau aku nggak baca buku nggak akan tahu nih anak-anak cara ngarahinnya tuh kayak gimana. Udahlah di situ, sampai di situ kayak, oh betul, kayak kalau membaca itu memang nggak cukup satu kali, nggak cukup udah aku mau udah baca buku udah bakal tahu, enggak. Tapi ketika kita udah baca buku dan menamatkannya, bakal timbul lagi pertanyaan, aku harus baca buku lagi karena aku belum tahu tentang ini. Jadi itu sih yang aku yang aku suka dari membaca ini. Dan kalau ada buku yang aku sukai itu paling ngena tuh The Insecurity is My Middle Name dari Kang Alfi Syahrin. Itu kayak, ya Allah, kayak kita teh kayak berkaca sama diri sendiri, kayak oh iya ternyata emang kita boleh insecure, kita boleh ngerasa aku teh nggak punya apa-apa, tapi di balik itu semua banyak banget gitu kita teh dikasih kelebihan sama Allah. Jadi melalui buku itu juga jadi kita kayak muhasabah diri lagi. Dan itu sih buku yang recommended harus kalian baca buat mengenal diri. Ya menarik. Kalau dari pendidikan nih, saya pengen switch ke pendidikan. Kita kan udah istilahnya udah sama Arkan mungkin sudah merasakan sampai jenjang kuliah pendidikan, alhamdulillah ya. Kita sering istilahnya optimis dan berdoa semoga pendidikan itu semakin lebih baik, gitu ya. Betul. Dari berbagai aspeknya, mulai dari mungkin sistemnya, kemudian para pelakunya, guru, dosen dan seterusnya, semoga lebih baik. Tapi mungkin ada nggak saran ataupun masukan dari Indah sama Arkan supaya pendidikannya bisa lebih baik lagi? Pendidikannya lebih baik lagi, mungkin ya aku harus kolaborasi sih. Kayak kita kan seorang guru tuh, nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Kalau lingkungannya itu buruk, kayak toksik gitu ya, itu bakal ngaruh gitu ke sekolahnya. Jadinya memang perlu adanya koordinasi dan adanya pemahaman yang saling. Kayak misalkan Bapak Ibu harusnya bukan menggurui, tapi kita komunikasi. Dan aku sangat menyalutkan banget gitu ya kalau ada program di sekolah itu komunikasi guru belajar, dimana kayak ya Allah, kayak bener sih yang harus belajar teh bukan anak aja, tapi kita guru pun tahu yang nantinya bisa dikomunikasikan. Kan kalau kitanya kadang kan kalau di atas ya beda lagi gitu ya kalau udah sampai ke atas, tapi seenggaknya
kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan bisa sadar dan bisa tahu kayak ranahnya kita tuh harus seperti apa. Jadi tidak menyalahi marwah kita sebagai seorang pendidik atau lingkungan pendidik gitu kali. Kalau diarahkan tuh pendidikan tuh harusnya fokus sih Pak. Fokus. Fokus di satu bidang aja dari satu orang tuh. Kenapa? Karena ya rekan juga kan dari SMA ya. Ternyata ilmu yang dari SMA tuh kebanyakan bukan gak kepake apa ya istilahnya. Jadi ketika kuliah tuh gak kepake ini mah ilmu baru lagi gitu yang khusus tentang ilmu komunikasi gitu. Sedangkan kayak IPA-nya kurang, kimia fisikanya kurang gitu. Sedangkan sangat disayangkan itu adalah ya kita kan belajar bertahun-tahun gitu. SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun 12 tahun gitu kan. Kita Dapat tuh apa? kadang suka menjadi bahan evaluasi. Kita 12 tahun nih ngapain aja gitu kan, belum ada hal yang bisa kita ciptakan, mungkin nggak ada hal yang bisa kita buat gitu kan. Betul, Kenapa? betul. Karena fokus kita terbagi dengan banyaknya mapel gitu. Orang tuh pernah baca artikel gitu kan di luar negeri mah jadi anak tuh dari awal juga udah diarahin, kamu tuh sukanya apa, misalkan main Betul. bola udah terus main bola gitu kan. Diarahin gitu. Pokoknya mah diarahin main bola aja sampai dia tuh ahli gitu kan. Ronaldo, Messi, beliau menjadi bintang sepak bola kan hanya menjadi bintang sepak bola gitu. Tapi Bukan jago ahli, matematika. Iya. nggak jago MTK gitu. Tapi kan ahli, tapi yang jelas dia tuh jadi orang gara-gara main bola. Karena fokusnya satu gitu. Sedangkan kita kan ya disuruh harus bisa ini. Akhirnya Pusing. pusing dan gak jadi ahli dalam bidang apapun gitu. Iya. Kita tuh fokus baru di kuliahan. Iya, Kita baru fokusnya fokus di kuliah. kan di jurus-jurus itu ya, Iya, ilmu komunikasi penjurusan. berarti tentang ilmu komunikasi aja. Kenapa sih gak dari dulu gitu kan? Kenapa sih gak dari SMP misalkan? Agar ya kita tuh gak apa-apa cuman bisa satu ilmu tapi kita tuh jadi ahlinya gitu. Iya, jadi ahlinya. Kayak yalah para penemu juga kan, Albert Einstein misalkan. Kan beliau terkenal dengan teori-teorinya di bidang fisika kimia, Fisika. tapi kan gak bisa main bola mah gitu. Tapi dia tuh jadi orang di bidang itu gitu. Ahli gitu ya. Ahli satu sampai jadi bidang. ahlinya meskipun hanya bisa satu bidang gitu. Iya, menarik. Iya. Itu menurut saya apa? Iya, menarik. Cuman Keluhan yang juga. menjadi PR tuh gini ya, kalau misalkan dari mana anak ini tahu gitu. Iya, orang tuanya. Berarti kan dari Orang tuanya. SD, kalau SD oke lah semua dipelajari gitu. Tapi kan dari SMP dia tuh mungkin ada kecenderungan kayak, saya suka nih kalau misalkan hitung-hitungan. Iya. Kan pasti harus ditanyakan dulu kepada anaknya. Kemudian juga kalau misalkan pakai kuesioner lah gitu. Saya gak bisa ngitung, saya bisanya melukis misalkan. Iya. Bakal ketahuan di usia SMP menurut saya Pak. Oke. Tapi Bapak ada satu, ini nggak apa-apa kalau disebut nama sekolahnya. Nggak usah ya. Nggak usah lah. Ada salah satu sekolah di Garut, pesantren. Dan itu juga teteh aku ngajar di sana. Kurikulumnya emang udah bagus banget. Kayak tadi yang kayak kan katanya fokus ke satu bidang anak. Jadi memang sebelum masuk sekolah tuh ada tuh namanya asesmen diagnostik. Oke. Dimana asesmen itu teh kayak orang tua dan anaknya ngisi. Kayak misalkan jadi memang keterlibatan orang tua dan anaknya tuh harus ikut andil, kolaborasi banget gitu. Kayak misalkan tadi aku mah ya kan kalau anak suka main bola enggak, apa kesukaan kamu kan kayak gitu. Nanti kan komunikasi dengan orang tuanya itu, oh iya ternyata udah kelihatannya anak aku mah kesini arahnya. Dan itu terjadi banget, kayak bagus banget ada anak yang udah SMA, baru SMA udah bisa ke 7 negara. Ada tuh kayak oh wow banget gitu ya. Dan itu memang sekolahnya memang mengarahkan kayak sok kamu maunya hasil asesmennya apakah udah sesuai, atau kan kadang banyak ya asesmen tuh enggak sesuai dengan Gak 100% ini juga. betul. Dan ternyata memang sekolahnya ngerti dan anaknya juga paham alurnya serta orang tuanya. Jadi kayak harus benar sih kolaborasi guru, sekolah, orang tua dan anaknya tuh harus terjalin dengan baik, betul. Dan dari sana pun aku juga ngobrol sama Teteh kayak memang seperti itu, kayak pembelajarannya, kayak kurikulumnya memang udah dikolaborasiin sama kurikulum Indonesia sama kurikulum Finlandia katanya Oke. tuh, kayak gitu. Serius Pak, ini yang saya rasakan gitu Pak. Ya, itu 12 tahun Ngapain sekolah aja? gitu kan. Ya, Ketika mungkin masuk kuliah, ini teh ngapa gak tahu apa-apa gitunya, asa gak tahu apa-apa gitu. banyak mungkin yang merasakan kayak Karena fokus kita terbagi daripada dengan banyaknya mapel yang harus dipelajari gitu. Betul. Serius ini. Ya ini
boleh, nggak apa-apa ya, namanya masukan ya. Iya. Kita nggak pernah Betul. tahu gitu. Mungkin aja nanti akan jadi menteri bisa mengaplikasikan ini. Amin. Kita nggak pernah tahu ya. Ina jadi apa kebijakan kepemimpinan nanti di Pemda mungkin kita nggak pernah tahu, dinas pendidikan kita nggak pernah tahu. Iya. Mungkin ini bisa jadi PR nanti gitu ya. Ataupun ada yang sedang mendengarkan, ini bisa jadi masukan. Gitu. Emang kompleks kan ya? Ya, Iya, kita kan sangat. ngerasain gitu, tidak istilahnya tidak semudah membalikan telapak tangan lah gitu ya. Betul. Dan kita juga yakin bahwa setiap menteri itu ganti kebijakan itu Nah, kan ya. berdasarkan perhitungan matang. Iya, nggak Mungkin. asal-asalan. Mungkin. Kan ya banyak cerita lah, ganti kurikulum, ganti Iya. lagi. Ganti menteri, Itu kan ganti kurikulum. Betul sekali. tidak hanya memberatkan siswa, gurunya Iya. pun ikut bingung. Yuk udah makan. Gimana Oh, ya? kamarnya Gecan beres, ganti deh gitu kan gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti ada solusi gitu. Cuman kalau gini ya, kalau saya baca kan dari beberapa artikel dan dengar dari negara-negara yang lain, negara lain itu kan sudah bergerak di bidang STEM. Iya. STEM itu science. Saya- Jadi diharapkan masyarakat Indonesia gitu ya, itu bisa menguasai STEM, science, teknologi, engineering, Hmm. M-nya matematik. Oh, ya, ya. Jadi itu sebagai landasan awal. Nanti masalah jurusan apapun itu selama basic STEM-nya aman, nanti berpikir logis, terus kan ada beberapa skill yang tidak bisa digantikan oleh AI ya. Iya. Iya. Contohnya critical thinking, problem solving, emotion, mungkin ya emosi yang kayak gitu juga Iya. kan perlu. Nah, basic STEM itu sebenarnya harus ada landasan tiap orang tuh. Punyalah gitu landasan. Jadi Iya, ya. nggak matematika teh nggak dasar-dasar amat lah. Tetap perlu dipelajari. Iya, iya. Terus pengetahuan perlu, engineering juga kan itu tentang pengaplikasian pengetahuan kan ya, Iya. praktek-prakteknya ya perlu gitu. Mungkin ya tinggal PR-nya itu gimana seorang guru bisa men-trigger atau mengajak siswa ini bahwa STEM ini bukan hal yang menakutkan. Iya. Kan banyak matematika hese. Nah, ya. Tapi ada beberapa yang kasusnya, nah kamu jadi suka matematika, da guruna Iya. bagus. Sap gitunya. Iya, 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 guru jadi Ya. Nah kamu senang fisika, guruna wah Rame. rame gitu, itu ngebosankan, itu ngobrolin masalah Iya, rumus wae gitu. iya, iya. Kan berarti ini PR-nya mungkin guru ya. Betul. Kita perlu guru-guru yang berkualitas juga nih gitu. Ya, mohon maaf bukan berarti yang sekarang tidak berkualitas, bukan ya, Iya, iya, iya. bukan. Banyak kok sekarang yang berkualitas. Cuman mungkin PR nate ya perlu banyak guru yang istilahnya bisa menularkan virus belajar itu menyenangkan. Iya, betul. Semua mapel atau Semua mata pelajaran itu sebenarnya Iya, menyenangkan. Betul. Cuman kumaha carana guru itu bisa ngajak suasana kelas. Ya tadi belajar apa? Bikin Metode media, belajar, iya, media belajar itu kan medianya. salah satu usaha. Satu ya. Akhirnya lamun misalkan apalagi waktu-waktu krusial itu mungkin TK sama SD tuh. Iya. Kita kan anak lagi imajinasinya lagi Iya. gede banget katanya. Betul. Akhirnya lamun misalkan guruna ya maaf ya misalkan kurang bersemangat, kurang kan anak oge. Sangat disayangkan itu. Sangat disayangkan Iya, gitu. betul. Gitu ya mudah-mudahan nanti ke depannya ya. Iya, amin. Saya sih optimis. Nanti Iya. semakin banyak guru-guru. Ini mungkin salah satu korelasinya itu ya saya sering bilang gitu ya. Dan di podcast pun banyak kok yang bilang kesejahteraan guru perlu ditingkatkan. Iya, betul sekali. Tadi kan ada sangkut pautnya tentang buku pendidikan, terus pertanyaan selanjutnya mungkin seputar masa depan nih 2045 yang sering kita dengar generasi emas. Generasi emas. Ada harapan atau seoptimis apa kalian melihat Indonesia 20 tahun kemudian, 20 tahunan lagi lah. Generasi emas. Aku mah bakal sangat optimis sekali kalau misalkan anak-anak mudanya atau generasi penerus bangsanya literat ke berbagai hal. Nggak hanya literasi terhadap baca tulis aja, Betul. tapi literasi ketika menerima informasi. Kayak mereka lebih tahu nih memfilter mana yang baik dan mana yang cukup didiemin aja, nggak usah sampai kayak dicerna gitu teh.
Dan yakin juga kalau Indonesia emas itu di 2045 teh kalau misalkan orang-orang yang saat ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada mereka, bisa memberikan arahan yang baik bahwa ini Indonesia emas ada di tangan kalian dan kita memberikan itu, bisa kita ngarahkan. Kayak gitu sih aku optimis. Kalau saya sih Enggak. kurang sih. 50-50, Arkan. Iya, 50-50 50-50. Pak. Kenapa? Karena kan namanya bonus demografi gitu ya. Iya, betul. Bonus demografi yang bakal didapetin oleh suatu bangsa. Kan yang namanya bonus bisa didapatkan, bisa tidak gitu kan. Bonus ya namanya. Ini kan bonus namanya. Iya, Betul. Ketika ketika dapat nih, berarti mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari Iya. bonusnya. Tapi ketika tidak didapatkan, Ya nggak sama sekali gitu ya. Ya. tidak sama Baik. sekali, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Iya, Karena betul. kan itu kenapa disebut bonus demografi, karena banyak di satu bangsa itu umurnya itu orang-orang pada produktif gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang-orang yang produktif ini justru acuh kepada bonusnya gitu Pak. Jadi Iya, iya. pokoknya enggak ini aja. Jadi orang-orang yang seharusnya memegang kendali, orang-orang yang harusnya menentukan arah, malah tidak peduli gitu. Iya. Itu bisa dilihat dari sekarang gitu kan. Kenapa? Dari tingkat literasi aja ya. Literasi di Garut masih di bawah 70. Tingkat Indonesia masih di bawah lah, bahkan Iya. dibanding sama Thailand juga masih tinggi Thailand. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, jadi lantas bagaimana caranya kita mendapatkan bonus tersebut gitu, sedangkan hal-hal basic seperti literasi saja masih menjadi PR yang sangat besar gitu. Sedangkan untuk mendapatkan bonus mestinya ada persiapan sangat besar gitu. Yang Tapi untuk persiapan besar ini belum bisa handle. Soalnya mengurusi hal-hal kecil, hal-hal basic, hal-hal dasar seperti literasi saja belum beres gitu Pak. Iya. Itu sih menurut pandangan saya mah. Jadi ya 50-50, ketika namanya bonus bisa didapatkan, bisa Bisa tidak enggak. gitu. Berarti kita siapkan bareng-bareng. Iya. Iya. Ya. Betul, siapkan. Mumpung masih ada waktu. Mumpung. Ada sekarang 2025. Masih ada waktu. Coba ya, 20 tahun. 20 tahun ya, lagi. pas Jadi kita 20 tahun. siapkan bareng-bareng dan ini menjadi elemen setiap elemen ya, Iya. anak Semua, muda, betul. yang tua, semuanya Harus bareng-bareng tahu, gitu harus ya. ngerti juga. Jangan sampai jadi generasi cemas. Nah, Ya. Iya. dari betul. emas ke cemas kan. Cuma Iya. nambah C sebenarnya. Nah, ya. Ya, Sangat kita tidak siapkan ya. diharapkan ya. Bareng ya, kita siapkan. Siap. Oke. Siap. Gimana sih Bapak pandangan melihat anak-anak generasi sekarang? Kan Bapak tuh fokusnya berbahasa ya. Oke. Nah, gimana sih kita tuh harus ngerti kalau bahasa Inggris tuh tidak kalah pentingnya dengan bahasa ibu. Iya. Nah, gitu paling. Oke. Baik, ini dulu ya, nanti yang akan ya. Baik, sebenarnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama-sama penting gitu. Jadi tidak ada satu yang harus diunggulkan, enggak Iya. juga gitu ya. Intinya sama-sama melengkapi lah. Tapi dari beberapa case ataupun dari beberapa pengalaman, ya kita sesimpel ini aja deh, sesimpel misalkan ada lowongan kerja. Iya. Ini kan mungkin Indah sebentar lagi ke masa itu ya, Iya, masa itu. ke momen-momen nyari kerja gitu. Banyak sekali lowongan pekerjaan yang mengharuskan bisa berbahasa Inggris. Iya. Itu kan nambah-nambah peluang kan, gitu ya. Jadi ya nambah-nambah soft skill gitu, nambah-nambah di CV ketika kemampuan bahasa Inggrisnya baik. Selain itu mungkin peluang yang lainnya lagi beasiswa. Nah, Oh, Ya, iya. saya sering bilang kepada teman-teman, kalau ada beasiswa di luar dan kalian bisa raih, kenapa enggak? Bukan berarti di dalam negeri kurang bagus, enggak. Iya. Cuman kita itu perlu bermimpi yang lebih jauh lah gitu. Supaya bisa merasakan, oh kehidupan di luar negeri itu kayak gini. Untuk apa? Bukan berarti untuk kabur. Iya. Untuk bisa merasakan di luar, nanti kembali lagi bisa Perbaiki. memberikan virus. Iya. Ini di dalamnya di Indonesia tuh. Kebermanfaatannya. Gitu. Jadi melihat keluar untuk memperluas yang dalam gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kalau di dalam kan ini udah bagus gitu. Cuman kan kalau kita ngelihat yang lain dari segi kesejahteraan, kita perlu ada orang yang pernah merasakan. Emang kan kenapa ini nama dunia sosial media tinggal baca we artikelnya. Iya. Tapi tidak sedalam merasakan gitu. Kalau orang yang sudah berpengalaman mah misalkan saya pernah S2 di Amerika, saya S3-nya di Inggris. Itu beda loh ngomongnya, beda sama Oh, kayak iya. kita hanya di artikel gitu. Di artikel mah oh iya. Tapi kalau misalkan ketemu orang langsung, gimana pengalaman itu kan beda suasananya.
Dan pengetahuan dan sayangnya kan pengetahuan di seluruh dunia ini itu kebanyakannya di bahasa Inggris. Ya, setuju. Betul betul betul. Ya, kita juga mungkin ada teman-teman yang nyari hiburannya di dunia game, di dunia musik, di dunia seni, dan di dunia apapun itu kebanyakan kan translate-nya ke Inggris. Iya betul betul ke Inggris, bahasa Inggris. Ya, jadi semakin orang pingin berpengetahuan, bahasa itu masih diperlukan. Karena pengetahuan itu kan kalau Indonesia aja terbatas, berarti pengetahuannya hanya sebatas Indonesia. Indonesia aja. Iya. Kita nggak tahu cerita misalkan di Mesir gimana, cerita di Inggris gitu ya, atau di dunia-dunia lain tuh ada apa. Kalau kita bahasanya terbatas, tapi ketika bisa bahasa Inggris itu saya rasa menambah pengetahuan. Kayak privilege lagi nggak sih ya? Jadi bisa menemukan hiburan-hiburan lainnya. Iya. Kan orang teh beda-beda mungkinnya. Ya taruhlah misalkan kayak dunia saya lah, ini masa-masa saya kan udah lagi dunia kerja nih. Kadang kan ada titik jenuhnya ketika kerja. Dia bisa nyari hiburan yang lain, misalkan apakah itu nyari informasi apa gitu yang lain gitu. Dan kalau di Indonesia kan hanya terbatas, tapi kalau bisa bahasa Inggris kita wah, semisal hobi lah, misalkan tadi akan nyebut Messi, Ronaldo gitunya. Ketika kita ada informasi yang paling cepat itu biasanya bahasa Inggris kan. Ternyata itu gini gitu. Saya rasa ya tetap bahasa Indonesia itu penting. Tapi untuk menambah skill dan menambah pengetahuan terutama lah, perlu pengetahuan bahasa Inggris yang baik. Dan ini juga saya sering baca cerita di artikel, di beberapa podcast juga bilang gitu ya, bahwa kemampuan Indonesia itu di bidang skill ya, di bidang apapun nih, tidak kalah saing dengan negara lain. Mau negara India, negara Singapura, negara Amerika, sama kok orang Indonesia tuh hebatnya. Cuman kekurangannya apa? Di kendala bahasa. Jadi kita tuh banyak orang hebat, tapi bahasa Inggrisnya kurang. Sehingga ketika dia mengungkapkan ide, misalkan ke orang asing, karena kurang bahasa Inggrisnya kurang, Gak diterima. belum diterima. Iya. Padahal Idenya mah bagus gitu gitu. ya. Kerjanya juga bagus, nggak pernah kalah Indonesia tuh. Cuman di bahasa, beberapa kendala itu di bahasa. Ada cerita Tokopedia kalau pernah denger mah. Apa Pak? Tokopedia di awal-awal itu tuh ada investor asing. Ini bisa di googling kok di YouTube. CEO-nya pernah bilang kayak gitu. Saya di awal-awal katanya sangat istilahnya menyesal karena ketika mendapatkan investor asing, saya itu di istilahnya kamu tuh bilang apa? Cina katanya gitu. Gitu Nggak ya. ngerti. Wah. Gitu. Jadi kan kalau dalam bahasa itu kan bahasa sehari-hari mungkin beda beda lagi dengan bahasa bisnis kan. Iya, betul. Itu kan perlu meyakinkan investor. Iya. Kan saya tuh mau naruh uang dengan harapan mudah-mudahan bisa ada keuntungan kan. Investor kan pasti gitu kan, namanya bisnis. Ketika dia tidak bisa menjelaskan, kan bingung. Kamu tuh ngomong apa? Ada kok di YouTube. Wow. Saya nggak ngerti kenapa yang kamu sampaikan gitu. Ya, jadi ya saya rasa sih perlu kemampuan itu ya. Oke. Kalau saya Pak, pertanyaannya dari segi organisasi Pak. Sekarang itu hampir mahasiswa, saya ngomongnya mahasiswa aja. Kenapa mahasiswa sekarang itu minat untuk join ataupun gabung ke organisasinya kurang, bahkan kurang banget gitu. Saya tuh sekarang lagi ada oprek di Hima ataupun UKM, dua-duanya minatnya turun banget Pak. Oke. Kalau udah habis-habisan narik masanya, udah habis-habisan ngeiklannya. Tuh. Tapi tetap saja hasilnya tuh kurang lah ya Pak. Minat ya. Ya, dibandingin sama tahun kemarin juga masih banyak tahun kemarin daripada tahun ini gitu. Dan itu rata, bukan hanya di UKM saya aja, tapi teman-teman yang lain juga, bukan dari himpunan saya juga, tapi teman-teman yang juga, bahkan organisasi eksternal juga sama gitu Pak. Itu lantas kenapa Pak kira-kira tuh? Kenapa masih sekarang? Sedangkan zaman dulu ikut organisasi itu kan satu kebanggaan gitu. Saya ikut ini gitu. Betul. Sekarang mah enggak gitu. Kenapa Pak kira-kira itu? Ini jawaban saya bisa salah, bisa betul ya. Dalam artian subjektif ya. Iya. Mungkin aja sini saya salah. Cuman kalau ngelihat dari kompleks ya banyak faktor lah gitu. Cuman ini mah sok tahu saya aja bilangnya. Takutnya saya salah nih gitu. Sok tahu aja dan ini mah ngobrol aja sharingnya. Ada gula ada semut bahasanya.
Cakep. Ya. Kenapa tuh? Bukan. Enggak. Ketika ada gula, itu kan gula itu adalah hal yang menarik bagi semut. Iya. Bener nggak? Betul. Setuju. Sokwe simpen gula dimanapun pasti aya semut karena itu ada hal yang menarik bagi dia. Mungkin saja gitu. Ini kegiatannya belum menarik. Mungkin banyak orang yang berpikir saya mendingan main Mobile Legend aja, ini lebih menarik bagi saya. Itu yang pertama menurut saya ya. Ini mungkin bisa saja salah gitu ya. Mungkin orang lain itu belum tahu beberapa kegiatan yang di HIMA tadi atau di UKM tadi. Organisasinya. Mungkin perlu diyakinkan lagi gitu pada teman-teman gitu. Terus ya yang selanjutnya ya mungkin sama ya, yang namanya masyarakat itu perlu bukti gitu. Apa buktinya? Ya, apa buktinya saya bisa seneng gitu. Iya betul. Mereka perlu bukti juga gitu. Nggak hanya sekedar omong-omong doang gitu. Mereka perlu bukti gitu. Bahwa beberapa kegiatan itu kamu bisa ini loh, bisa ini loh, bisa ini. Berarti perlu sosialisasi lagi gitu, meyakinkan. Dan itu tidak mudah. Betul. Tapi saya pernah bilang tadi di awal gitu ya, mungkin di off kamera gitu. Selama ini kegiatan positif, jangan menyerah gitu. Jangan menyerah, lanjutkan gitu. Sama teman-teman meskipun ini 5-10 orang. Iya. Nggak apa-apa. Tapi ya itu programnya jelas gitu. Jangan menyurutkan semangat kalian gitu. Meskipun ini 5-10 orang, ya nggak apa-apa. Yang penting ayo bikin program, kita buktikan. Udah yakin nggak kalau misalkan sudah ada hal yang bagus, nanti juga kelihatan sendiri hal baik mah. Nanti juga datang sendiri. Ini mungkin ya, ini saya takut salah nih. Mungkin ya, mungkin belum kelihatan gitu. Dan buktikan kepada mereka. Nih contohnya, lulusan dari ini tuh bisa ikut duta baca ya, kan salah satunya. Ini lulusan ini telah bisa membuat sebuah produk apa, telah membuat sebuah program apa ke masyarakat. Kan mereka juga perlu bukti. Perlu diyakinkan gitu. Sosialisasi gitu. Perlu ya kayak gitu tuh. Ya itu tadi ya, udah maksa-maksa mah hese. Tapi ketika kita sudah memberikan bukti lah, ini loh buktinya gitu, nanti juga kelihatan sendiri ya, kayak gitu. Itulah perlunya program kerja, konsistensi itu perlu juga. Jadi evaluasinya tuh bukan hanya di mahasiswanya kenapa, tapi dari organisasi itunya juga bagaimana gitu mungkin Pak ya. Ya mungkin. Karena kompleks ya mungkin gitu. Ya, tapi saya paham. Jadi ya tadi Sokwe nyimpen gula dimanapun ya, semut mah daratang gitu. Perlu itu. Tapi saya bilang mungkin aja, takut salah. Karena saya tidak terjun di organisasi itu, saya nggak tahu gitu ya organisasinya apa. Baik, Pak. Kan itu kompleks ya. Ya, saya umum bilangnya. Oh ya, kompleks lah gitu. Kan tetap aja ada organisasi yang rame, geningan ada Tetap gitu kan. eksis gitu. Tapi mungkin ini yang selanjutnya juga mungkin karena pengaruh lingkungan ya. Kan ini juga kan faktanya gitu, anak-anak tuh 6-8 jam tuh hidupnya di HP. Scrolling gitu dan seterusnya. Kita ngerjain tugasnya 5 menit, scrollingnya 2 jam. Ya kan? Sama lah saya juga ya. Maksudnya, nah ini juga ada apa gitu. Kan kemarin negara Australia, terus negara mana lagi membatasi sosial media untuk 15 tahun ke bawah. Itu saya dukung sebenarnya. Setuju juga soal itu, Pak. Setuju. Karena kadang ini tuh jadi distraksi juga sih, Pak. Distraksi. Terus kan yang paling parahnya lagi kan ke mental health. Itu kan gara-gara ngebandingin di situ. Kalau kita istilahnya sama-sama membatasi ya, dalam hal membatasi. Karena kalau untuk melarang tuh agak susah kayaknya. Karena kita udah hidup di situ juga. Berdampingan. Kalau membatasi barang-barang kan kayaknya mungkin meminimalisir beberapa resiko. Iya, betul. Ya, misal di sekolah misalkan ada apa, nggak boleh pegang HP, nggak boleh ada sosial media, itu kan membatasi. Iya. Orang tua di rumah sama. Mungkin kamu nggak boleh. Misalkan kita bareng-bareng gitu. Jadi di sekolah kebatasi, di rumah juga kebatasi. Boleh lah misalkan di rumah mungkin sejam gitu. Sok boleh. Kan yang lain mah Raditya Dika tahu? Iya. Memberikan gadget sama nonton ke anak hanya di weekend. Iya, betul. Coba bisa nggak kita? Agak susah kan? Sekarang orang tua anaknya nangis dikasih HP. Justru karena anaknya tuh lihat dari orang tuanya kayak
Betul tadi yang kayak nangis ada berisik ya. Videonya kasih apa aja. Orang tuanya asik sendiri. Nah itu juga koreksi Banyak bagi faktor saya. lah ya. Iya banyak faktor banget. Tapi kalau misalkan lingkungan sudah bisa ngebentuk itu, Ya. bareng-bareng lah, Nah. ya. Iya. Di sekolah, diri kita juga sendiri, kebijakan pemerintah, termasuk itu ya melarang, itu kan meminimalisir resiko. Misalkan ada gerakan yang megang HP itu minimal SMA. Iya. Misalkan ada gerakan itu dengan berbagai macam pertimbangan lah. Kita nggak tahu pertimbangannya kayak gimana. Cuman kita teh sama-sama sepakat. Yang punya HP itu SMA. Itu kan sebenarnya orang tua juga kayaknya setuju. Cuman ya itu tetap problematik ya. Iya, Kalau di betul. urang mah serba salah gitu. Lamun dikitukeun kumaha gitu. Lamun dikikeun kumaha gitu. Tapi saya setuju kalau misalkan yang tadi ya kebijakan 15 di bawah 15 jangan Iya, ada sosial 15 media. tahun. Karena umur-umur segitu tuh pondasinya belum kuat dari segi berpikir. Iya. Gampang masuk berbagai informasi Belum gitu. kuat pondasinya. Ketika dia dapat informasi, ya mohon maaf kan jadi ini sih emang jadi insecure Iya. orang kayak gitu. Belum bisa memilah-memilih gitu, mana yang harus dikonsumsi, mana yang harus dihindari Betul. juga. Saya setuju kalau saya sendiri ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ngikut ke sana. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup dari saya. Udah. Cukup ya. Oke, berarti di pertanyaan terakhir dari kami, mungkin ada pesan yang ingin sampaikan pada teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Indah sama Kak. Oke, sobat bahasa semuanya ya. Berbicara tentang literasi gitu kan, khususnya untuk anak muda nih. Pokoknya teman-teman yang masih muda, kita semua gitu kan, harus kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa kita tuh yang bakal memegang ataupun menentukan arah bangsa kemana. Kita harapan bangsa. Dan di tengah derasnya arus teknologi, jangan sampai semangat membaca itu padam teman-teman. Membaca bukan hanya menambah wawasan kita, tetapi juga membuka pandangan kita tentang dunia ini gitu. Membaca membuat kita bisa berpikir kritis, membaca membuat kita bisa lebih bijaksana, membaca membuat kita lebih tajam dalam berbagai hal gitu. Bahkan untuk kita lebih berani bermimpi jauh lebih besar itu bisa dari membaca teman-teman. Mulailah dari hal yang kecil, mulai dari satu halaman per harinya, mulailah dari hal-hal yang kita sukai, baca novel, baca komik dan lain sebagainya. Karena dari membaca tidak ada yang sia-sia teman-teman. Kemudian harus kita ketahui dan kita pahami bersama juga bahwa seorang pemuda sejati ataupun seorang pemuda yang hebat bukan hanya mereka yang mempunyai raga yang kuat, akan tetapi mereka yang mempunyai wawasan yang luas. Terakhir ada kata-kata dari Najwa Shihab. Ini tidak akan pernah saya lupakan karena saya pun termotivasi dari kata-kata ini gitu ya kan. Cukup satu buku untuk kita jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. Menarik. Kalau dari aku, harapannya buat kedepannya, buat setiap orang itu membaca itu penting karena membaca literasi itu sangat kaitannya erat dengan kehidupan kita. Segala hal, segala aktivitas kita pasti itu membaca dan literasi. Dan aku juga mau nekenin buat dimanapun kalian berada, kalau misalnya kalian bosen, kalau kalian misalkan jenuh nih pada membaca, berarti kalian betul tadi belum menemukan buku yang tepat. Dan aku juga sangat percaya kalau anak-anak nih, apalagi anak-anak yang usianya itu sangat masa aktifnya, aku percaya bahwa bukan tidak ada anak yang tidak suka membaca, tapi hanya ada anak yang belum menemukan buku yang tepat ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian juga yang belum suka membaca, barangkali berarti kalian belum menemukan buku yang tepat. Jadi jangan berhenti di sana, tapi terus digali dan sampai menemukan serta jatuh cinta pada membaca. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Dan nanti mungkin semakin banyak orang yang senang baca, semakin menambah wawasan juga itu ya. Dan itu nanti akhirnya itu mungkin saja kesejahteraannya juga pada naik level ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita terlalu optimis. Makasih ya untuk obrolan hari ini Indah sama Arkan. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin. Ya. Apalagi nih Indah nih, dikit lagi. Ya harus sampai Final. tujuan. Jangan dilama-lamain lah. Sesuai dengan waktunya. Arkan juga beberapa semester lagi. Lanjutkan lancar, jangan patah semangat. Kan kalau misalkan kuliah ataupun hidup pasti ada masalah lah. Ya, kalau ada masalah tinggal ngobrol aja ke senior banyak lah. Di ini ya, di istilahnya di paguyuban banyak teman-teman yang istilahnya bisa ngasih solusi. Betul. Istilahnya jangan dipendam sendiri kalau ada masalah tuh ya, ngobrol. Dan juga untuk paguyuban Duta Baca ya,
beberapa programnya semoga lancar. Yang tadi mimpi-mimpi besar juga terwujud. Kasih ya. Salam ke teman-teman yang lain. Siap, Siapa? Bapak. Oke. Terima kasih. Teman-teman, itulah Duta Baca Garut, Teh Indah dan Arkan. Terima kasih.